Satu orang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan bahasa sahabat? Ya karena saya alumni PMII. Walaupun saya agak malu setelah peristiwa balang-balangan kursi. Agak jauh cok masuk angin aku. Maka karakter persahabatan itu adalah persahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti. Jadi sahabat yang baik itu bukannya menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Maka karakter dari persahabatan itu adalah tahabu, saling mencintai. Banyak orang bisa menerima untuk dicintai, tapi kadang-kadang lupa untuk mencintai. Seseorang yang mencintaimu tak akan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu, dan tak akan mencari alasan untuk melepaskanmu. Tapi kadang-kadang kita juga sering melihat bagaimana kemudian orang yang kita cintai ternyata tidak pernah merasakan perasaan yang sama dengan apa yang kita rasakan. Wonge ya tekoi. Maka kalau kondisinya seperti itu ya, kamu nggak perlu emosi, kamu nggak perlu marah. Mungkin yang perlu kamu lakukan adalah hati meyakinkanku, tapi cermin menyadarkanku. Nah hari ini tentunya saya hadir di tempat ini untuk yang kedua kalinya dengan acara yang berbeda. Karena dulu pertama kali saya datang karena panitia yang mengundang, tapi kali ini saya datang dengan tim saya yang datang. Karena kalau menunggu undangan lagi dari IAIN, saya pastikan tidak bisa, karena IAIN Ponorogo tidak punya anggaran. Mohon maaf Pak Wakil Rektor, saya terlalu apa adanya. Memang itulah faktanya. Nah, saya mau cerita bagaimana kemudian kondisi kita hari ini di Indonesia bukan hanya sedang baik-baik saja, tapi sangatlah nyaman kita tinggal di dalamnya. Saya awali percakapan kita dengan cerita saya kemarin tanggal 30 November. Saya umroh 5 hari Makkah Madinah sampai tanggal 4, tanggal 5 saya pindah ke Amsterdam, Belanda. Kemudian tanggal 10 saya bergerak ke Paris, ke Brussels, Belgia. Kemudian ke Prancis, ditutup 5 hari di Doha, Qatar, untuk melihat final Piala Dunia yang alhamdulillah jago saya kalah. Ya. Sebenarnya bukan sepak bolanya yang saya amati, tapi tipe-tipe orangnya. Banyak orang kalau pemain sepak bola itu ya tipenya kan macam-macam. Ada striker, ada gelandang. Lah kalau mahasiswa IAIN biasanya banyak gelandangan. Nah, dari beberapa negara ini yang saya kunjungi, ini meyakinkan saya bahwa kemudian Indonesia ini tempat yang paling layak dan nyaman, baik di dalam bernegara maupun beragama. Contoh misalnya di Belanda hari ini ada kecenderungan orang banyak jual gereja. Bukan hanya mereka tidak percaya dengan agama Kristen, tapi mereka mulai tidak percaya dengan agama itu sendiri. Maka pilihan mereka kemudian secara logis mereka milih menjadi orang ateis.
Dan beberapa kali saya ketemu orang ateis, bahkan saya mampu mengislamkan orang ateis. Ketika ditanya, kenapa Anda menjadi orang ateis? Jawaban mereka adalah, because God is nothing. Karena Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan agama dan Tuhan. Nah, ketika saya ada kajian di Amsterdam, di Den Haag, saya bilang, ini sebenarnya peluang bagi kita umat Islam untuk mensyiarkan Islam secara rasional. Kenapa? Karena karakter orang-orang di Eropa itu lebih rasional. Saya selalu mengatakan, memang banyak ajaran agama tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan dan dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah beragama, cukup kuliah saja selesai. Maka itulah alasan kenapa kemudian agama itu ada yang tidak rasional, karena ayat yang diterima oleh baginda Nabi adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu domainnya akal, bismi rabbik itu domainnya hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Ada kalanya sesuatu bisa dicerna dengan akal, tapi ada kalanya kemudian harus kembali kepada hati nurani. Maka ketika kemudian kita kembalikan lagi, mana yang lebih dominan, akal atau hati? Kalau menurut guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan apa? Hati itu adalah imam, akal itu adalah makmum. Artinya apa? Bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal harus mengikuti hati. Makanya kalau akal ini bisa bohong, hati nggak bisa bohong. Maka menjadikan Islam yang ramah ini menjadi sebuah keniscayaan. Saya kemarin bilang di UIN Malang, Allah begitu indahnya mentasbihkan dirinya ketika mengucapkan kalimat basmalah. Dari 99 Asmaul Husna, Allah lebih senang menasbihkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tidak pengen gagah-gagahan dengan menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak pamer dengan segala kekuatannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allah tidak pamer dengan sifat-sifat yang lain, Bismillah dzul jalali wal ikram. Tetapi dua kalimat yang istimewa yang dibuat oleh Allah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang kemudian harus menjadi dasar orang berdakwah, bahwa dakwah itu harus Ar-Rahman, bahwa dakwah itu harus Ar-Rahim. Di sini kemudian saya sering mengatakan begini, salah satu kegagalan dakwah Islam, Pak Wakil Rektor. Awal Islam datang, antara risalah dengan pembawa risalahnya ini imbang. Risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Akhlaknya Muhammad itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah gambaran Nabi Muhammad. Jadi imbang, balance. Begitu kita hari ini Islam hadir, mohon maaf, risalahnya tetap sama. Al-Quran, yang menjadi persoalan adalah pembawa risalahnya. Kalau risalah nggak mungkin berubah, mas. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di kalimat ini Allah menggunakan kalimat inna. Jelas secara tafsir bahwa Allah melibatkan para malaikat, para penghafal Quran, para kiai untuk menjaga Al-Quran. Saya mau cerita kitab Al-Ibris, tafsir Al-Ibris, Kiai Bisri. Satu ketika percetakan ada salah cuman satu harokat. Apa yang terjadi? Yang punya percetakan ini langsung didatangi dalam mimpi oleh Mbah Bisri. Cetakanmu salah. Makanya nggak mungkin Al-Quran berubah. Yang menjadi persoalan adalah kualitas pembawa risalah hari ini. Bagaimana kemudian ada penurunan yang sangat signifikan. Dulu risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi. Sekarang risalahnya sama, persoalannya adalah pembawa risalah. Nah, seharusnya apa? Kalau kemudian dikatakan al-ulama alladzina hum warasatul anbiya, risalah yang kita sampaikan tentunya mengacu kepada risalahnya para nabi, termasuk how to do-nya, kaifiyahnya. Walaupun kita juga memahami Bapak Ibu adik-adik bahwa
Kiai itu nggak mungkin sama lah. Falikuli syai'in maziyah, semua orang punya kelebihan. Makanya ada adik mahasiswa hari ini yang merasa Anda punya kekurangan, santai. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul Pak, jujul. Falikuli syai'in pak-pakun. Manusia itu punya pak-pak masing-masing. Jadi nggak mungkin sama. Nabi pun jumlahnya 124.000 nabi itu dengan karakter yang berbeda-beda. Ada nabi punya karakter dengan segala kekayaannya, Nabi Sulaiman. Makanya begitu alladzina hum warasatul anbiya, kiai juga ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Contoh di Jawa Timur itu kiai yang kaya menurut saya adalah Kiai Asep Mojokerto. Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Mojokerto, super kaya, sebulan penghasilannya bisa 10 miliar lebih. Sama dengan Pak Wakil Rektor. Sekalian jual kampusnya maksudnya. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah untuk menjadi seorang raja pemimpin. Nabi Daud. Ketika beliau berhasil mengalahkan Jalut. Ini juga sebenarnya saya paling suka baca ayat ini. Anda yang merasa susah, merasa kecil, merasa biasa-biasa saja, coba ayatnya itu dibaca. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratam biidznillah. Seberapa banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak, yang kecil mengalahkan yang besar. Pejabat bisa menjadi orang terlaknat seperti Sambo, rakyat bisa menjadi orang terhormat seperti Farel Prayoga. Pertanyaannya adalah Anda mau pilih yang mana, Sambo atau Farel? Yang lucu mbak-mbaknya kalau di TikTok, begitu ada mode Sambo, ganteng banget. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut itu hanya dengan satu senjata kecil, ketapel. Artinya apa? Kamu orang goblok yang merasa dirinya nggak pinter, santai. Gambaran ketapel itu sebenarnya apa? Orang yang sebenarnya minimalis tapi mampu menghancurkan yang maksimalis. Hari ini kemudian apa yang saya rasakan bukan karena saya pinter, saya kuliah nggak pernah masuk, mondok nggak pernah diajari, maka saya termasuk santri dan mahasiswa yang standar bahkan cenderung goblok. Tapi ternyata apa? Dari 40 santri di pondok saya sekelas dengan saya, hari ini yang jadi kiai hanya saya sendiri. Ini sebenarnya good news bagi kamu yang merasa goblok. Insya Allah jadi kiai. Nah, makanya hidup mahasiswa goblok. Wong nyatanya kan kesuksesan seseorang itu tidak bisa diukur dari intelektualitasnya. Kalau seseorang itu diukur dari intelektualitasnya, seharusnya sarjana ekonomi itu lebih kaya daripada yang tidak sarjana. Tapi faktanya hari ini banyak orang yang tidak sarjana ekonomi justru mempekerjakan sarjana ekonomi. Kalau diukur dari intelektualitasnya, Pak Wakil Rektor ini seharusnya lebih kaya dibandingkan saya. Karena beliau jauh lebih pintar dibandingkan saya. Tapi faktanya sepatunya lebih mahal sepatu saya dibandingkan sepatu Pak Wakil Rektor. Nah, maka Nabi jadi raja, ya ada kayak jadi presiden. Ada Nabi yang ditakdir oleh Allah menjadi Nabi yang super gagah, musuhnya komplit. Ada ulama namanya Bal'am, ulama munafik. Ada musuhnya orang kaya namanya Korun. Ada musuhnya raja namanya Fir'aun, Nabi Musa, gagah. Begitu turun, ada kiai yang ditakdirkan menjadi kiai yang gagah seperti Musa. Siapa? Gus Maksum Lirboyo, Pagar Nusa. Gagah guru kita itu. Kemudian ada nabi yang ditakdir dengan kecerdasannya. Siapa menurut kalian nabi yang paling cerdas? Nabi Khidir. Kayak ngopo ning mburi kae? Ana codot lewat. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi super cerdas. Nabi Idris cerdas. Begitu turun, Allah takdirkan Pak, banyak kiai-kiai cerdas. Kiai Said, Kiai Mustamar, Gus Baha, Gus Koyum. Ini gambaran intelektualitas yang luar biasa. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah miskin. Siapa nabi yang paling miskin tuh? Nabi Isa. Sampai makan tuh hanya daun-daunan, rumput-rumputan.
Begitu turun ada kiai miskin, umpamane Mudin Ponorogo itu miskin. Sarunge ngelinting, ambune kelembak menyan, alah ada nabi ditakdir oleh Allah menjadi nabi yang sangat tampan. Siapa, Nduk? Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, tampan. Siapa? Terima kasih. Nah, artinya apa? Karakter-karakter para nabi ini dengan sisi dakwanya harus kita contoh. Hari ini orang Eropa sangat haus dengan Islam. Maka yang membuat saya bersedih itu apa, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas? Di Eropa, di Belanda, saya tidak melihat orang Islam yang banyak, tapi saya melihat Islam. Disiplinnya, teraturnya, bersihnya. 1 minggu saya di Amsterdam dan Den Haag, Pak. Saya tidak pernah mendengar sirene yang ngawal pejabat. Ternyata Perdana Menteri Belanda ketika berangkat ngantor itu cuma naik sepeda. Karena alat transportasi utama di Belanda itu adalah sepeda. Makanya saya senang sepedaan, loh. Cuman kalau kalian suka sepedaan, saya ingatkan, tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kalau kata Pak Wakil Rektor, nggak ada mantan, adanya alumni. Jadi kemungkinan bisa reuni. Begitu tertibnya. Keindahan, kerapian itu kan ajaran Islam, Bu. Innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Jalan bersih, nggak ada orang buang-buang sampah sembarangan. Atau kemudian ketika kita menilik kemarin Piala Dunia di Qatar, rapi, budaya masyarakat Jepang Anda lihat. Jepang kalah saja, supporternya masih mau menguti sampah. Islam nih, walaupun mereka non-Islam, tapi ini ajaran Islam. Coba bayangkan ketika Anda melihat sepak bola di Indonesia. Saya pernah nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya duduk di bawah kelas 1, dari atas ada air, saya pikir hujan, ternyata supporter di atas nguyuh. Gitu. Kalau dilihat dari gayanya ini mesti yang nguyuh laki-laki, Nduk, karena begini tur gitu. Lak wedok ya pret gitu aja. Satu lagi umpamanya, bagaimana kemudian orang itu disiplin ajaran Islam. Saya itu kan kemarin sebenarnya nonton final Piala Dunia itu karena sudah kadung beli tiket. Karena saya ngefans sama Brazil. Tapi Brazil kalah. Nah, finalnya Prancis versus Argentina. Saya nggak begitu suka Argentina. Karena kalau sampai Argentina juara, perdebatan Lionel Messi dengan Ronaldo selesai. Pasti orang mengatakan Lionel Messi lebih hebat dibandingkan Ronaldo. Karena prestasinya lebih banyak. Saya senang dengan dengan satu pemain dari Prancis namanya Mbappe. Makanya saya ke Paris beli kaosnya Mbappe, saya pakai. Saya hanya ingin melihat Mbappe. Yang pengen saya ceritakan bukan itu. Masuk stasiun, Bu, semua penumpang mayoritas 99% semuanya pakai kaos Argentina. Saya pakai kaos Paris, istri saya pakai jaket Prancis. Kita masuk satu gerbong yang sama. Coba Anda bayangkan kalau itu terjadi di Surabaya. Tuan rumahnya Persebaya, ada supporter yang pakai kaos Arema, modares, rampung ya aku. Istri saya bilang, bah, pripun bah, meneng macam kamu. Macam-macam tak ijol ki wong doha kowe aku. Tapi Anda tahu yang terjadi? Sampai saya masuk stadion tuh hampir 80% isinya Argentina, karena semuanya ngefans dengan Lionel Messi. Saya duduk dengan barisan supporter Argentina. Jangankan kok dikata-katai, jangankan kok dipegang, dikata-katai saja tidak, sama sekali. Begitu Lionel Messi bikin gol, mereka teriak. Mbappe bikin gol, saya teriak. Saya hanya berdua dengan istri saya. Artinya apa? Di banyak negara itu tidak ada orang Islam, tetapi di situ ada Islam. Yang membuat saya sedih apa? Di Indonesia banyak orang Islam, tapi kehilangan nilai-nilai Islam, Pak. Ini menjadi problem. Disinilah kemudian apa? Kenapa Islam itu hadir hanya dengan 2 hal? Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak.
Di Indonesia itu banyak rahmat, tapi kurang akhlak. Sementara banyak di negara Eropa itu banyak akhlak, tapi kurang rahmat. Saya ulangi ya. Ini tantangan untuk anak-anak, terutama kalian yang pengen terjun ke dunia dakwah seperti saya. Walaupun sebenarnya saya dakwah itu karena kecelakaan. Bisa, Bang. Karena tadinya saya nggak berniat jadi dai. Gara-gara Jumatan saya sebagai James Bond jaga masjid dan kebon, khotibnya tidak datang, nggak ada yang berani menjadi khotib. Akhirnya orang masjid bilang, Mbok Miftah saja yang khutbah. Dengan ragu akhirnya saya naik panggung. Setelah saya khutbah habis Jumatan, jamaah nggak ada yang pulang. Semuanya nyalami saya. Kenapa? Karena ternyata peran penggantinya jauh lebih bagus daripada aslinya. Wah. Maka saat itu saya pede untuk khutbah. Makanya kamu yang merasa biasa-biasa santai, ada peluang. Makanya kenapa saya sekarang tak buat role model gaya dai kayak saya itu. Ya. Parlente dan lain sebagainya. Supaya anak-anak fakultas dakwah atau tarbiyah atau apapun lah yang pengen jadi dai punya role model. Ternyata jadi dai itu bisa keren, minimal kayak Gus Miftah. Wah, ngono Pak Warek, batik ra ganti-ganti. Tapi bener loh Pak Warek. Saya kemarin cerita ya, saya dipanggil sama Mbah Yaidah Jazuli, pengasuh Pondok Ploso, ramane Gus Kausar. Gus Kausar kan selalu dikritik sama teman-teman Gus. Mbok Miftah itu udah nasihati Gus. Kenapa? Kok penampilannya parlente dan lain sebagainya. Akhirnya saya datang ke sana. Gus Kausar matur, Mbah Yai, Gus Miftah niki menawi diundang pejabat sama pengusaha, itu mungkin kiai paling mahal se-Indonesia. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Abah, apa jawaban Mbah Yaidah? Ro'aitu ahakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Harus ada orang yang berani mengambil resiko seperti Gus Miftah. Sehingga apa? Para santri ini punya gambaran. Besok kalau pengen jadi dai, punya gambaran pengen jadi dai seperti Gus Miftah. Dan yang kemudian yang perlu dilihat, likuli makol makom. Semua orang itu punya kedudukan masing-masing, Pak. Kalau kemudian saya berpenampilan sandale lili, sarungnya gajah duduk, kaosnya tulisan Muktamar NU, halais, sarungnya ngelinting. Itu kalau saya ketemu mbah-mbah di Ponorogo di desa-desa itu ya lumrah. Yang saya hadapi coba, ketika saya harus ngaji di Jakarta, saya ketemu dengan jajaran silit British. Selebritis, Bang. Oh, selebritis. Yang mau nggak mau, saya punya prinsip. Kalau hanya gara-gara pakaian, atribut yang saya gunakan, mereka menghinakan dakwah dan Islam, maka menggunakan atribut mahal itu hukumnya wajib. Kalau yang dihina Miftah, never mind, it does not matter. Maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau bahasa kamu, no word, apa-apa. Tapi kalau yang dihinakan Islam dan dakwah, saya nggak setuju, saya nggak terima. Makanya kenapa? Sedikit Pak dai NU yang bisa dikalahkan para selebritis. Coba Anda lihat. Akhirnya mau nggak mau saya beranikan diri, dan akhirnya luar biasa bisa membendung paham Wahabi yang disebarkan oleh para Wahabi kepada para artis. Makanya hari ini mohon maaf, kajian saya bersama para artis keren. Saya difasilitasi sama Juragan 99 di Tower 99, Mas Gilang MS Glu itu, karena kebetulan saya ambasadornya MS Glu. Oh, gitu lah. Makanya kalau mbak-mbak pengen glowing, silakan DM saya. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming, gitu kan. Walaupun sekarang glowing, wajah yang glowing kalah sama mereka yang good rekening. Coba mbak-mbaknya kalau cari suami, pilih yang good looking apa good rekening? Good rekening rupamu ketok. Kalau cowok mengatakan dasar cewek matre, salah Mas. Nggak ada cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Tetap saya bela perempuan Pak, karena saya nggak suka dengan laki-laki. Nah, jadi apa ya? Di Indonesia ini ada rahmat, tapi kurang akhlak. Di Eropa ada akhlak, tapi nggak ada rahmat, dan ini tantangan. Satu-satunya yang saya sesali hari ini adalah kekurang lancaran saya ngomong bahasa Inggris, Pak. Karena saya banyak undangan dari luar negeri. Puncaknya adalah ketika saya ceramah di gereja itu, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan radikalisme.
Mungkin dari semua trending Twitter yang pernah saya alami, trending Twitter kan ada dua, Dok. Trending nama sama trending peristiwa. Ya. Trending peristiwa itu jauh lebih gampang dibandingkan trending nama. Saya udah nggak bisa ngitung saya menjadi trending Twitter, nama itu saya udah lupa. Tapi yang paling ngeri ini, karena waktu itu diposting sama Mas Dedi cuma 1 menit ini di IG-nya Mas Dedi, dalam waktu 1 hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali, dan semuanya mencaci maki saya. Miftah goblok, tenan. Miftah pedok, yang paling banyak ada dasar Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya ketemu puluhan wartawan di Jakarta. Gus, bagaimana respon Gus Miftah? Dibilang Gus Miftah kafir, ya gak masalah, syahadat lagi, selesai. Dan ternyata sebenarnya apa? Ini loh. Sampai hari ini pun kita masih diperdebatkan ketika akhir Desember, perdebatan ucapan Natal, boleh apa enggak? Saya termasuk orang yang sampai hari ini masih konsisten mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman saya Nasrani. Kalau orang bilang, Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen, jadi kafir. Enggak. Buktinya 10 November kemarin saya mengucapkan selamat pahlawan, saya tidak jadi Avenger. Kemarin jomblo ada yang datang ke pernikahan mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo gitu loh, nggak langsung menikah gitu loh. Ini logikanya. Jadi yang paling saya sesali hari ini, Dok, saya kurang cakap dalam berbahasa Inggris. Dengan kekurang cakapan saya aja, ketika kemudian menyampaikan rahmat kepada mereka yang punya akhlak, ingat teorinya ya, orang Indonesia punya akhlak, punya rahmat gak punya akhlak, kurang akhlak, sementara mereka ada akhlak tapi nggak ada rahmat. Ketika saya menyampaikan Islam rahmatan lil alamin dengan seadanya saja, begitu banyak orang-orang Eropa yang masuk Islam kepada saya. Kemarin saya di Malang 2 hari yang lalu, saya di video call melalui asisten saya, cewek dari Prancis. Hanya gara-gara sering lihat tayangan Instagram saya, akhirnya dia berkenan masuk Islam. Coba, ini mbaknya ini dari Prancis ini. Ini jauh-jauh datang ke Jogja, nyari abah di Jogja. Abah di Malang akhirnya video call, diislamkan sama orang pondok nggak mau. Ini orang Prancis. Rata-rata mereka yang masuk Islam melalui saya jawabannya apa? Contoh ketika 2021 saya ceramah di gereja, seminggu kemudian ketika saya banyak dihujat kafir, ada satu keluarga dari Belanda telepon saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Ketika kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Saya tanya lagi, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya tanya lagi, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda ingin jadi orang Islam? Jawabannya apa, Mbak? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Bukan karena dia tahu Islam, tapi karena dia melihat Islamnya Gus Miftah itu asik. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, hebotak dengerin, saya bilang, orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu asik, maka akhlakmu harus asik. Saya dapat tamu dari Jerman, Antonio Scodori. 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, jawabannya sama. Karena Islamnya Gus Miftah asik. Saya tanya lagi, asiknya di mana, bro? Anda itu keren ya. Saya dulu tuh ngira Islam itu galak, keras, radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Tapi kok bisa ajaran agama yang sangat identik dengan norma bisa diterima di lokalisasi, di klub malam yang identik dengan kemaksiatan? Ini menurut saya apa? Kalau bahasa kampusnya mungkin apa, Pak? Nggak nyambung antara das sayen dengan das salennya. Akhirnya jadiin dasmu tak kandani. Tapi dia takjub. Akhirnya dia apa? Udah deh, saya masuk Islam. Nah, artinya apa? Hari ini yang perlu Anda lakukan di kampus adalah, coba Anda ingat-ingat satu kalimat di kitab Taklim Muta'alim. Apa itu? Fasadun kabirun alimun mutahatikun
wa akbaru minhu. Oh, rana sing apa li? Masa di Yayan nggak ada kitab taklim? Nggak ada Pak Warek. Ini loh, kadang-kadang kesalahan anak PMI ini. Anak-anak PMI itu dari pesantren, begitu masuk kampus, kui ucul kabeh kadang itu. Selali karo ajaran-ajaran pondok ini. Saya dulu ahli demo nih. Kalau saya berangkat kuliah pakai megapun. Tapi saya tetap pegang etika adabul alim wal muta'alim. Saya masih baca ta'lim wal muta'alim. Sehingga apa? Saat dablek-dableknya masih ada etika lah. Lah anak-anak itu ketika masuk kampus yang dibaca udah pendidikan pembebasan Paul Fair. Oh sudah ucul kabeh. Yang dibaca sudah Leninisme dan lain sebagainya. Renaissance, hilang kabeh. Ini kesalahan mahasiswa, Mas. Bener deh. Kamu akan menyesal. Pada akhirnya idealisme kamu akan kalah dengan pragmatisme. Jadi ya jangan sampai terjadilah. Aku sebagai seniormu ngomong ini ya, menyesal kamu benar. Aku biar demo ya demo nih. Aku demo tunggalnya wani kok single factor. Ayo, single factor. Tapi aku beradab. Karena saya punya prinsip al adab fauqal ilm. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu tidak punya adab yang tinggi, kamu pengen jadi orang yang mahal, jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti longko, yang longko antik, yang antik regane larang. Kiai itu banyak tapi sing ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok malah kiai lonte gitu. Kiai larang kok kiai lonte. Bali gitu. Coba keren tau berpengajian. Mata nih. Close. Pak Rektor delok matane ra. Itu belum seberapa, Mas. Gus Miftah, kami dari klub malam di Kalimantan. Pural sini ngefans sama Gus Miftah. Wah. Ini kalau saya tampilkan di sini, Pak Rektor pasti nggak bisa tidur. Saya dikirimi foto Pak Rektor. Mbak-mbak Pural pakai BH, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Akhirnya ownernya telepon saya, bro boleh nggak video call? Saya sama anak-anak LC yang ngefans sama Gus Miftah. Pural itu kan bahasa asingnya LC, ladies skirt. Kalau di sini Pural, perempuan relatif usel-usel, gitu kan. Akhirnya video call sama saya, Pak Warek. Begitu saya video call sama saya, bener nih, di atas payudaranya Gus Miftah. Saya tanya, kenapa Nduk? Kok kamu nato dada kamu dengan Gus Miftah? Saya dulu LC Jogja Gus. Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Modera kayak aku. Saya bilang, Dok, tatomu bagus, tapi kurangnya satu. Kurang apa Gus? Kurang turun dikit. Nah, maka ada kompetensi yang harus kita miliki, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik di dalam beragama maupun bernegara. Kita masuk ke wilayah substansi. Maka kemudian kita diingatkan, hari ini marak di Indonesia itu dua hal. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Huma fitnatun fil alamina azimatun limam bihima fi dinihi yatamassaku. Enggak ada kata terlambat untuk belajar. Awak-awakmu sing apa meneh Ponorogo banyak pesantren. Saya itu menyesal banget kenapa saya dulu tidak menjadi santri yang baik. Tapi juga enggak begitu juga, Nduk. Karena saya dulu kan tabarukan, ngurusi kebutuhan kiai. Sehingga saya tidak diajarkan nyantri seperti santri yang lain. Mumpung kalian di Ponorogo, Mas, ada banyak pesantren, minimal santri ngalong lah. Jangan santri kilat. Kalau jadi santri kilat besok ya ilmumu kayak petir, hilang.
Coba anak-anak teater itu. Ini ada yang ikut UKM teater enggak? Atau UKM apa? Coba kalau kamu lagi lihat Gus Miftah perform itu ya ilmu-ilmu teater kamu itu bisa kamu terapkan ketika kamu besok menjadi seorang dai. Seorang dai ketika di panggung dia itu aktor. Artinya aktor apa? Kalau kita nangis ya jamaah nangis, kalau kita tertawa ya jamaah ketawa. Artinya apa? Kamu mampu mempermainkan perasaan audiens. Makanya dulu saya pernah dihipnotis sama Romi Rafael. Ketemu saya di Bali. Dia bilang begini, ketika saya melihat pengajian di depan para pemabuk, orang-orang mabuk, mbak-mbak purel itu ketika mendengarkan pengajian saya dan mereka terbawa irama saya. Romi Rafael apa? Bilang, this is the real hypnotis. Hipnotis yang paling real itu adalah ketika kamu mampu membawa perasaan irama audiens dengan apapun yang kamu kehendaki. Tidak perlu tatap mata saya lah, culek matamu, kok aku. Makanya saya banyak menghadirkan drama-drama panggung karena itu menarik. Tapi yang lucu Pak Warek, dar kaget, sing dicekel cangkeme, kaget aku. Nah, fasadun kabirun, kehancuran besar adalah karena dua hal. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang pinter yang keblinger, yang membuat kerusakan. Wa baru minhu jahilun mutanasikun, dan lebih parah kerusakannya adalah orang bodoh yang berkedok ahli agama. Saya mau tanya, kemarin sempat rame fenomena perdukunan. Oh tenan gitu. Kita sebelah kono anak buah Samsudin gitu. Saya mau tanya sama sahabat-sahabat saya di sini. Dukun itu pinter keblinger apa goblok menyesatkan? Oi, jawaban bro. Goblok menyesatkan. Aku mana ono kopi to lali aku. Ada. Aku sowonge tinduk. Wonge gua-gua kopine tutupe pink ini kayak. Menjijikkan. Kiai ini ganteng kok kopine pink lho. Ki bocah kuwi lho, nyuguh kopi kok teng klepret kabeh lho kepiye. Saya itu soalnya orangnya rapi. Kalau saya ada santri, Pak, itu kalau nyuguh kopi begini saya marahi betul kalau sampai tamu kopinya cangkirnya kok teng klepret kayak gini. Ini menurut saya nggak profesional sekali. Wis adem, sangit, alah. Mbak-mbak, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Ora diputih-putih kaya raimu. Aku ki batin, iki rai apa papan karambol. Podo-podo kebak wedak kan. Ya Allah, ya Allah. Saya harus ngopi, Dok. Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sayangnya sangit. Sangit. Nah, ini mohon maaf, yang rusak itu dua ini, Pak. Orang pinter keblinger dan orang bodoh yang menyesatkan. Lah bagi saya mohon maaf, dukun itu bodoh menyesatkan. Jajal. Wesi apa gitu. Awal mula saya agak crash dengan teman-teman itu apa? Gara-gara didikan saya si Atta Halilintar itu. Bah, ke Jakarta dong. Ngapain bro? Podcast lah, mengedukasi masyarakat supaya tidak gampang dibohongi sama dukun. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Lah pertanyaan Atta itu begini, bah, kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Saya jawab, iya Atta, dukun itu dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Nah, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Lah Atta tanya, bener nggak? Kalau saya baca wesi jadi kebal, saya ini mau copeng satu tak baca cangkemmu, aku bilang gitu. Atau kemudian saya bilang, Atta, kalau kamu saya kasih doa, kamu pilih apa? Doa anti miskin apa anti bacok kebal?
Atta jawab, anti miskin saja bah bisa bermanfaat banyak orang. Bener. Kamu mendingan anti miskin daripada kebal. Soalnya apa? Kalau kamu punya uang banyak di Indonesia bisa kebal, bahkan kebal hukum. Maka yang ngono tak ada. Nah, supaya tidak menjadi dua orang ini karakternya, mafhum mukhalafahnya itu apa? Jadilah yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Kalau kamu tidak mau menjadi orang alim yang orang pinter yang keblinger, jadilah orang alimun yang amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau kamu tidak bisa berada di posisi ini, jadilah yang kedua, jahilun muta'alimun, orang goblok yang mau belajar. Di Indonesia itu mohon maaf kalau ngomong konteks akhlak, konteks rahmat, banyak orang pinter keblinger. Contoh persoalan Natal. Kemarin kita malu sebenarnya ketika ada berita viral seorang Kristiani ibadah di rumahnya sendiri di Bogor digeruduk sama tetangganya. Saya langsung ngelus dada ketika membaca berita ini. Langsung saya ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Loh. Orang mau beribadah loh. Ini coba ya. Anda boleh tidak sependapat dengan saya. Ini pendapat saya pribadi. Saya bilang begini loh. Sebagai umat Islam, saya mendorong Anda untuk menjadi orang Islam yang baik, soleh, taat. Dengan cara beribadah di masjid. Sok atuh mangga. Sebagai orang Indonesia, saya mendorong orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik dan saleh di dalam kekristenannya. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi saleh? Berangkat ke gereja. Maka kalau ada orang Islam baik, orang Kristen akan nyaman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islam akan nyaman. Kenapa? Karena selamanya kita bertetangga. Maka bagi saya, ketika orang melarang orang Kristen berangkat bergereja, beribadah, sama halnya dia menghalangi orang Kristen untuk menjadi orang yang soleh. Bagi saya, Islam dan Kristen itu partner untuk menggapai kebaikan dengan cara masing-masing. Maka begitu datang Natal, saya sampaikan, sahabat Kristiani, berbahagialah dengan Natalmu sebagaimana aku berbahagia dengan Idul Fitriku. Khusuklah kamu di gerejamu sebagaimana aku khusuk di masjidku. Baiklah kamu dengan Kristenmu sebagaimana aku baik dengan Islamku. Apa enggak malu mas? Coba Anda lihat, ada orang ibadah di rumahnya sendiri, di demo. Saya yang paling malu. Kalau saya pengajian akbar, pengajian umum, puluhan ribu orang nutup jalan, nutup rumahnya orang Kristen. Pak Wakil Rektor, kalau Anda datang ke pondok saya, 60% tetangga saya Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saking tolerannya saya. Kuburan apa? Lah batang sih ada itu. Kalau malam minggu pahing Pak, pengajian di pondok saya itu yang sering dihadiri sama pejabat sama artis, rumahnya orang Kristiani ketutup parkir sama jamaah saya. Dan mereka mengatakan, never mind, monggo Gus, gak apa-apa. Maka sebagai tanda baik saya kepada mereka, ulang tahun pondok kemarin tuh, di hadapan gereja di kampung saya, lapangan besar, saya hadirkan konser kebangsaan, ngaji kebangsaan bersama Gus Miftah dan nyanyi bareng Denny Caknan. Saya gratiskan, saya pasang panggung besar depan gereja, parkir diurusi muda-mudi Katolik. Kamu tahu berapa uang parkir yang didapat sama teman-teman gereja dan orang kampung? 150 juta. Tak kasih mereka semua. Ada nggak video kemarin konser di depan pondok itu, di depan lapangan? Ini nyuwun sewu. Mereka beribadah sendiri, artinya apa? Ini orang pinter yang keblinger. Malu saya. Orang Islam menangan kok. Adzan di mana-mana fine. Kampung saya 60% Katolik, adzan nggak ada masalah. Subuh adzan nggak ada masalah. Ini orang beribadah di rumahnya kok Anda halang-halangi. Kita nggak fair, Pak. Artinya apa? Kita tidak bisa membawa rahmat yang baik. Kalau itu kita lakukan, yang terancam apa? Kebinekaan.
Bagi saya begini, mengucapkan selamat Natal nggak ada masalah selama tidak berpengaruh kepada akidah dan syariah kita. Kan mereka mengatakan Isa itu anaknya Yesus. Kita juga punya paham sendiri, Isa itu nabi dan rasul. Sama halnya begini, kalau saya diundang Pak Warek, resepsi pernikahan anaknya dinikahkan dengan siapa? Kewajiban saya itu hanya datang. Saya nggak ada urusan anaknya Pak Warek nikah dengan siapa. Apa bener Gus tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Isa? Aku juga ngerti wong Nabi Isa nggak duwe akte kelahiran kok. Kenapa saya pusing? Wis toh. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Lah mosok aku bengi tahlilan kok diarani kafir? Kan goblok. Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine sangit. Sangit ra diganti. Jadi ini ya solusinya. Mafhum mukhalafahnya adalah alimun amilun. Sehingga kemudian apa? Bangsa ini sangat mengharapkan kalian semua yang hadir siang hari ini menjadi pemimpin yang alim amil. Contoh dalam hal politik seumpamanya, saya nggak sepakat kalau ada orang kiai berpolitik mengatakan, oh kiai ini rusak ikut politik. Saya mendorong orang baik justru terlibat dengan politik. Karena kalau orang baik nggak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh politikus busuk. Ya. Coba, kalau yang baik tidak mau jadi anggota DPR, Pak, maka yang jadi anggota DPR itu orang-orang jelek. Saya kemarin lucu. Saya ceramah begini, ada anggota DPR yang marah-marah sama saya melalui Tom Liwafa Surabaya itu. Gara-gara saya bilang apa? Kiai Ma'ruf ceramah, besok penghuni surga paling banyak itu orang Indonesia. Karena mayoritas orang Indonesia orang Islam. Definisi masuk surga itu apa karakternya? Mangkola akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Berarti apa? Yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Lah saya guyon. Ada ketua anggota DPR, Gus. Besok anggota DPR juga masuk surga. Masuk surga. Termasuk DPR korupsi? Iya. Akhirnya begitu DPR koruptor masuk surga, Kiai Ponorogo protes sama malaikat. Malaikat, ini ada DPR koruptor, kenapa dia masuk surga? Malaikat jawab, yang sabar Pak Kiai, DPR koruptor ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Saya bilang. DPR nesu-nesu, yo berarti cangkemui koruptor lah ono carane tak bilang. Ini apa? Butuh orang alimun amilun, alim berbangsa dan bernegara, sehingga Islam ini betul-betul menjadi rahmat baik di dalam agama maupun di dalam negara. Kalau kita belum bisa itu, pilihannya adalah jahilun muta'alimun. Jadilah orang goblok yang mau berproses. Quote yang dimana-mana saya sampaikan apa? Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang tidak pernah niat belajar dimanapun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Aku cuma yaian di Ponorogo, Gus. Persoalannya adalah bukan di mana kamu belajar, tapi bagaimana kamu belajar. Walaupun kamu dari pedalaman, saya bangga nih, mbahku lah Ponorogo. Makanya kemudian apa? Dalil yang sering saya baca itu apa? Generasi-generasi hari ini jangan sampai menjadi generasi seperti ini. Wasyarrul alamina dawuhumuni idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Orang yang tidak punya kompetensi apapun, ketika melihat orang sukses, dia mengatakan, dulu mbah saya lebih hebat dibandingkan dia. Di saat dia ngomong seperti itu, pertanyaan saya, posisi kamu di mana? Kita gampang banget mengandalkan mbah saya dulu siapa, sementara kita bukan siapa-siapa. Malu bro. Kalau ngomong nasab, ayo, wani aku. Aku sampai mbahku nomor berapa aku apa loh mbak? Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Mbah Muhammad Besari, Tegalsari. Aku masih hafal
Mbah Muhammad Besari punya bapak di Caruban, Kiai Anom Besari. Anom Besari punya bapak di Kediri, Abdullah Mursad. Abdullah Mursad punya bapak Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Punya bapak lagi namanya Susuhan siapa? Belakangnya saya lupa, Susuhan. Punya bapak lagi namanya siapa? Raden Trenggono. Punya bapak namanya siapa? Raden Patah. Punya bapak namanya siapa? Prabu Brawijaya. Tapi kalau saya harus ngomong nasab, termasuk kalimat tadi ini, wasyarul alamina dawuhumuli idza faqartam dzakarul jududa. Saya malu. Mbah Muhammad Besari itu kalau Anda mau lihat Ponorogo, punya anak 9, anak 7 namanya Kiai Ilyas. Nomor pertama punya anak 3 Kiai Ilyas dari anak nomor 7 ini. Nomor pertama Nyai Madarum, adiknya Hasan Besari. Puncak keemasan Tegal Sari di masa Kiai Hasan Besari, cucunya Mbah Muhammad Besari. Kamu tahu siapa murid-murid dari Hasan Besari? Ronggo Warsito, pujangga besar Keraton Solo. Kamu tahu siapa murid Tegal Sari? Cokro Aminoto. Kamu tahu siapa murid Hasan Besari? Yang paling terkenal adalah seorang yang lahir di Yogyakarta, namanya Abdul Hamid. Siapa dia nama kompletnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponorogo, Diponegoro. Loh, saya malu nduk, mbahku muridnya Ponorogo. Mbahku duwe murid Ronggo Warsito. Gus Miftah duwe murid Begenggek. Kalian harus menjadi generasi seperti apa? 5 menit lagi kita tanya jawab. Silakan nanti Anda bertanya, saya menjawab, atau sebaliknya yang berani bertanya saya kasih uang 300.000 sama kaos. Oh, lumayan. Tambahi dana kenakalannya masih. Maka sahabat-sahabat saya di IAIN, saya hari ini perlu memotivasi Anda. Generasi terbaik itu adalah generasi yang kebetulan lahir dari keluarga yang istimewa, tetapi dia mampu berdiri dengan keistimewaannya. Hari ini kamu yang merasa tidak punya keluarga yang istimewa, pertanyaannya adalah bukan dari mana kamu dilahirkan, tapi generasi apa yang harus kamu lahirkan. Dan saya meyakini dari IAIN Ponorogo dengan segala kapasitas dan kualitasnya, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, baik di dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara yang wasatiyah, yang moderat. Moderat di dalam beragama, moderat di dalam berbangsa dan bernegara. Mbak Nanda silakan dipandu untuk tanya jawab. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin ngomong apa kamu tadi? Din, pelan-pelan aja Din. Kamu dari mana baru Din? Dari Sorong. Saya itu dapat undangan kemarin di beberapa daerah di Papua, termasuk di Jayapura. Nah teman saya lucu, Gus, kapan-kapan ngaji di sini ya oke. Tapi kalau Gus entah menghormati adat kami, tolong besok kalau di sini menggunakan koteka. Matamu ya aku ngono. Saya bilang, saya akan terima kotekanya, akan saya simpan sebagai aksesoris. Wah, jadi di rumah Din, saya punya koteka. Wow, bahasan tangguh, orang sedeng Din gitu. Kurang ajar sih, berarti punya Gus Miftah besar, matamu Kotekanya disesuaikan, Gus. Apa? Kotekanya harus disesuaikan. Oh, kotekanya harus disesuaikan. Kamu ukuran berapa? Kamu kuliah di mana, Din? Di sini juga? Insya Allah. Fakultas apa? Tarbiyah. Tarbiyah. Semester? Semester baru. Semester baru. Ngerti ki semester ki 1 2 3 4 5 semester baru ki piro ya, Din? Besok Pak Harudin, besok Samsudin pengen di sini apa pulang ke Sorong? Kok Samsudin, Bahrudin kok itu. Insya Allah masih di sini. Di sini. Jadi apa besok rencana kalau gede, kalau selesai? Gimana? Jadi apa cita-citanya? Penjual koteka atau apa gitu? Jadi masyarakat yang baik lah. Iya, masyarakat yang baik lah. Keren. Contoh masyarakat yang tidak baik dari tadi disindir kopi panasnya nggak datang-datang. Itu masyarakat yang tidak baik ya. Itu sindiran yang paling halus ya Gus ya. Iya. Yang tanggung jawab di akhirat besok adalah wakil rektor. Apa Din pertanyaannya Din? Baik Gus, di sini ada beberapa pertanyaan. Satu aja Din. Karena aku capek Din. Kalau begitu satu aja Gus. Iya satu. Baik,
bagaimana cara atau memotivasi untuk mahasiswa dari panjenengan agar mahasiswa mau ikut organisasi secara totalitas, yang mana organisasi salah satu bentuk kepedulian terhadap NKRI umumnya dan khususnya di kampus Yayan Ponorogo ini. Atau gini aja, buku kamu kali saya baca sendiri saja nggak apa-apa. Makasih Din. Kita anak Buya Samsudin. Jadi demokratisnya Tuhan tuh begini Din. Jangankan hanya masalah organisasi ya Din. Masalah iman coba Anda baca dalam Al-Quran. Famang syaa'a falyu'min, famang syaa'a falyakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Begitu demokratisnya Tuhan. Sehingga kemudian ketika punya pilihan masing-masing, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Ganduli Mbah Darmo dan lain sebagainya, konsep toleransi yang dibangun adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, persoalan organisasi itu begini, entah itu UKM, entah itu organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMI dan lain sebagainya. Kalau saya begini, ajaklah orang itu masuk organisasimu dengan prestasimu. Enggak perlu kamu ikut PMI. Selama kemudian kader PMI menggambarkan organisasi yang baik sesuai dengan visi misinya. Padha karo wong dodolan lah. Aku dodolan blangkon, awakmu dodolan koteka, Mas iki dodolan sempak umpamane toh, macam-macam lah itu. Itu. Nah, kita create yang menarik. Sehingga barangnya bisa sama, tapi harganya bisa beda. Kamu masih ingat enggak? Sebelum Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang muktamar. Saya lelang satu blangkon. Blangkon saya jual, saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Bahrudin tahu blangkon saya laku berapa? 900 juta. Ini blangkon saya buat harganya cuma 90.000, sudah saya pakai 10 tahun. Masih laku terjual 900 juta. Artinya apa? Kenapa orang tertarik pengen beli mahal? Lah, kenapanya ini yang kita cari. Kenapa orang tertarik untuk masuk organisasi? Itu yang perlu kita create. Dengan kreasi-kreasi kita. Makanya kemarin sebelum Idul Ramadan, saya akan mendapatkan 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Nomor 1, lelang blangkon termahal di dunia. Nomor 2, saya dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300. Oh ada, nah ini Din. Wow, sedot WC delokan kuwi kurang ajar ah. Ini ada 300 ya, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Wah. Ini kenapa saya didapatkan LEPRID? Ada 350 truk yang gambarnya Gus Miftah. Yang paling parah mobil satunya sedot WC. Nah, quote-nya adalah silitmu adalah rezekiku. Wah. Loh, kalau cuma cari dai itu kan banyak toh, Rob. Tapi bagaimana kemudian kita mengkreat ini menjadi sesuatu yang menarik? Contoh jalan-jalan saya ini orasi kebangsaan ini, Rob. Ini kan dulu karena pengalaman saya di PMI, bagaimana kemudian mengkreat isu sebagai peluang. Ketika Presiden berbicara politik identitas, berbicara soal radikalisme, bagaimana ini saya jadikan sebagai sebuah peluang. Saya kemas kajian ini. Dulu saya masuk kafe-kafe, nongkrong sama teman-teman. Kok menarik itu? Sehingga kemudian apa? Muncul banyak sponsor. Seperti hari ini kita disponsori oleh Kadin. Ini apa? Kreativitas kita. Maka Bahrudin ingat, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang kreatif dan bekerja keras. Wah, insya Allah Bahrudin sukses. Ternyata kenapa Dwi menolak Ma'ruf? Karena Dwi lebih memilih Bahrudin. Kalau Bahrudin menikah dengan Dwi, maka akan ada perjanjian tertulis hitam di atas putih. Baru paham dong. Saya milih yang hitam karena saya suka dengan warna hitam. Karena hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Yes.
Ayo kayak terakhir ya Mbak Eka. Tes. Iya semuni. Kebiasaan yang masjid tuh wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kalau ucapkan matur suwun nggih Gus, Sami-sami. dipilih menjadi salah satu penanya di talk show niki. Sing milih aku iki kok. Oh nggih, maksudnya niku ngoten. Mbak siapa namanya? Namanya kula Zahratul Abidah. Zahratul Abidah binti siapa? Mboten usah. Lho aku takon kok. Panggilannya Abidah, Gus. Abidah. Sayang mboten apa? Apanya? Kalau dipanggil sayang juga mboten apa. Cah wedok kok geleman iki lho. Pisan-pisan, Gus. Zah. Kamu minta di madu? Mboten. Oh, mboten. Ini ada apel, ada anggur. Abida minta apel apa anggur? Terserah, Gus. Loh. Kon milih terserah. Apel apa cewek. anggur? Soalnya cewek, Gus. Anggur. Jeruk. Oh, jeruk. Wong wedok iki lho, susah dipahami. Kon milih apa anggur terserah. Apel apa anggur? Jeruk. Mumet dasku itu. Yo. SK, sarjana ngeyel. SAG, Bu. Oh, sarjana alam gaib. Oh, ini tersinggung Gus nanti yang SAG. Saya juga SAG persoalannya. Apa itu? Sarjana agak gimana gitu. Kamu guru apa dosen yang jelas? Dosen. Dosen kenapa enggak guru? Udah banyak, Gus. Oh, kamu salah. Cowok itu paling suka dengan cewek, istrinya guru. Kok bisa datang Karena apa? begitu masuk kamar, ditanya sama istrinya yang guru, "Pah, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Ma'ruf jawab, "Lupa, Mah." Nah, gurunya jawab, "Ulangi lagi, Papa." Iya. Apa Abida pertanyaannya? Jadi saya salah satu pihak yang memiliki pendapat bahwa kan Dawen Jinan tadi bahwa Indonesia sekarang baik-baik saja. Maksudnya kebangsaannya itu Indonesia itu nyaman dan tentram dan lain-lain. Nah, tetapi menurut saya di isu-isu terakhir ini bahwa Indonesia itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Indonesia itu tidak baik-baik saja, Gus. Contohnya. Gini, kemarin itu saya itu dari Kediri. Saya itu bukan kamu sini, Gus, tapi saya dari Yayan Kediri. Itu kemarin kamu pendatang toh? Pendatang, Gus. ngeyelan. Rumahnya emang Ponorogo saja. Oh, rumahnya Ponorogo saja. Terus kemarin itu saya dari Kediri ngebis ke Ponorogo. Kemudian di jalan itu saya ketemu sama salah satu teman dari Universitas Malang. Di situ saya tanya tentang tragedi Kanjuruhan kemarin. Bahwa Kanjuruhan kan sudah berlalu berbulan-bulan. Nah, niku kula tanya bagaimana sekarang keadaannya Malang, dan ternyata kata teman saya itu bahwa Malang itu sekarang berada di fase mencekam, di mana di situ sudah tidak ada lagi kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah maupun dari pihak aparatur. Nah, dilihat dari kebangsaan, benar memang jika mahasiswa itu sudah dilandasi dengan intelektual maupun diberikan kemampuan berpikir yang lebih daripada warga yang tidak berada di jenjang ini. Tetapi menurut kulo juga bahwa bagaimana sih Gus untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat, kita nggak bisa toh kalau kebangsaan hanya kita tanamkan ke dalam diri kita. Tentu kita juga membutuhkan banyak masa untuk bisa menjadikan Indonesia itu lebih bagus kebangsaannya, mungkin seperti itu. Nah, menurut panjenengan bagaimana cara kita untuk lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat bahwa kita itu berbangsa, nggak cuma dari pihak rakyat saja, tetapi juga harus ada konsolidasi maupun harus ada tanggung jawab maupun saling merangkul satu sama lain antara warga, masyarakat, aparatur maupun dari pihak pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Bida tahu pernah baca ayat atau hafal mungkin gampang banget, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kalau tafsirmu gimana, Nduk? Fastabiqul khairat. Menurut kamu saja. Walaupun sebenarnya nggak penting sih gitu. Tapi aku pengen denger itu. Fastabiqul khairat menurut kamu itu pemahamannya seperti apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bahwa nggak harus dari orang lain tapi lebih dari kita sendiri. Bagaimana orang lain menganggap kita buruk, tetapi kalau menurut kita baik dan kita terus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk diri kita sendiri, maksudnya itu sudah cukup. Sumpah mumet aku.
Jadi begini aja gampangnya. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, Nggih. tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Warek jadi dosen terbaik. Anda jadi mahasiswa terbaik. Saya jadi dai terbaik. Mas hadroh jadi hadroh terbaik. Sehingga apa? Semua orang bisa menjadi agen kebaikan. Tidak harus menjadi ini dulu baru kemudian saya akan menjadi baik. Contoh begini, saya dulu sering dikritik oleh gus-gus yang menurut saya itu sebagai masukan yang luar biasa. Miftah itu orang alim, belum layak untuk berdakwah. Bahasanya saya balik, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya begini, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru bersedekah. Beribadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Kalau bersedekah nunggu kaya, ya kalau Allah takdirkan kamu kaya, kalau kamu miskin. Sehingga dulu ketika orang mengatakan Miftah gak alim, gak layak untuk berdakwah, lah saya bilang idealnya orang berdakwah itu kayak Gus Baha, itu ideal banget. Tapi kalau nunggu untuk menjadi Gus Baha, akan ada banyak ruang kosong di dalam berdakwah. Sahabat-sahabat saya hadroh itu, ya dakwah dengan kemampuannya. Hadroh solawatan, berbagi kebaikan melalui solawat. Makanya anak-anak hadroh harus pede nih. Bisa takoni marang tuamu, pekerjaanmu apa nak? Penerbang pak. Pesawat apa? Hadroh Airline. Sehingga apa? Untuk berbagi itu tidak harus menjadi. Jangan menjadi dulu baru kemudian kamu akan berbagi. Berbagilah walaupun kamu belum siapa-siapa. Menjadi agen kebaikan-kebaikan masing-masing. Kalau soal kanjuruhan Malang, oh saya orang cerewet tuh. Saya kemarin pengajian di Malang bilang apa? Acaranya kebetulan silaturahmi warga. Saya bilang sebenarnya saya lebih suka silaturahmi di Kanjuruhan dengan cara menonton bola tanpa harus kehilangan nyawa. Saya lebih suka silaturahmi di Kanjuruhan untuk menghadirkan keadilan bagi para korban. Saya berani mengkritik polisi, tapi saya juga fair bahwa bagaimanapun polisi itu penting. Di tengah-tengah kekurangannya, di mana bentuk kepentingan polisi? Saya ini piye-piye ndo, awakmu lebih terjaga sebagai seorang perawan ketika ada polisi dan tidak ada polisi. Pengen dijajal, sebulan setahun atau Jawa Timur belas rano polisi, saya diodol-odol Barudin gitu kan, polisi. Artinya kita fair bahwa polisi ada kurangnya, tapi tetap ada baiknya. Nah, maka bagi saya adalah yang perlu kita lakukan hari ini adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Tepuk tangan untuk 4 orang penanya. Ayo, tondo tresno kayak kaos lho. Tondo cinta Ma'ruf, senior junior ini. Untuk beli koteka Barudin. Kayak duit karo Abidah kayak ini kayak. Nyo, wi. Kamu tak kasih uang untuk apa Abidah? Mas kawin. Ya Allah, mas kawin. Apa? Ngalim. Pemelu-melu ngopo cah iki? Wes. Nafsu Maksud ngambil cincinnya langsung. Ayo foto dulu yuk. Sini samping abah sini. Dibuka kaosnya. Foto sini. Rob, sini Rob. Ayo. Sini Barudin. Ayo, foto yuk. Ya, berdiri. Dibuka kaosnya, Neng. Allah. Di samping abah sebelah sana. Ayo. Ya. Ya, dah. Ya naik dua-dua Oke, lagi. terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Betul. Dua lagi ya, silakan. Ya, 1. Ya udah kamu deh. Iya kamu. Iya kamu. Yang perempuan? Yang di ujung ya itu. Yang angkat tangan. Ya. Iya. 1 lagi. Ya udah yang depan deh. Ya. Ayo mbaknya maju. Sebelah sana. Ke
kebalik. Ayo cepetan celak susu. Ayo buru, ayo. Mana satunya? Di belakang, dari Di belakang. belakang. Silakan Ya, Mas. kamu dulu. Duluan Mas. Kamu dulu. Siapa namanya? Ya Allah, iki awak weteng kabeh iki piye. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prabowo Sulistianto. Prabowo. Ya, alumni BPI tahun 2021. 2021. Sekarang jadi apa? Alhamdulillah tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Ojo lemu-lemu. Ya, Penelitian rumah sakit di Jogja, cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nah. Delok. tertutup Gus ini. Apalagi sini mau kayak pentil iki ya. Apa Prabowo? Langsung tanya Gus. Oke. Untuk pertanyaan saya itu cuma gini tuh Gus. Mana yang lebih didahulukan, kehidupan berbangsa dan bernegara atau kehidupan beragama? Ada dua misi Nahdlatul Ulama, beragama dan bernegara. Wong ki lak agamane apik, engko bernegarane ya apik. Makanya bagaimana kemudian kita diingatkan sing diutamake ya piye-piye masalah agama. Tapi baik beragama maupun bernegara tetap membutuhkan ilmu. Faman aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Ya sudah. Jangan dipisah-pisahkan. Misi Nahdlatul Ulama itu kan dua, Pak. Misi keagamaan sama misi bernegara. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi kenegaraan menjaga Indonesia dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang gak usah dipisah-pisahkan. Dua itu kamu lakukan. Wes kesuwen. Ayo awakmu. Ayo duluan. Ya nggak apa-apa. Ya kamu. Namanya? Sini agak dekat. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviana dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi MPI. Pengen jadi guru besok? Pengen jadi guru. Insya Allah ingin jadi dosen. Oh, dosen. Idolamu dosen di Yayan Ponorogo siapa? Pak, dulu kajurnya MPI Pak Muhammad Thayyib. Nah, kok sekarang nggak Thayyib lagi? Enggak, maksudnya Pak Thayyib itu dulu kajurnya MPI. Oh, kamu dulu mengidolakannya. Kenapa sekarang enggak? Sampai sekarang, maksudnya Pak kajurnya yang dulu itu namanya Pak Thayyib. Oh, tapi kamu sekarang mengidolakan sudah- dia. Kenapa? Ganteng. Enggak, karena beliau sangat inspiratif menurut saya. Thayyib diwangi. Yip. Ora ono. Kamu tahu kenapa Bang Thayyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang? Karena sudah pindah agama, jadi pulangannya pas Natalan. Ya, apa Thayyib? Silakan. Apa Yip? Kok Thayyib semua jadi? Siapa namanya? Claudia. Laudia. Adik Laudia Cynthia Bella ini. Laudia sih. Apa Lot? Kan tadi beliau panjenengan kan tadi menjelaskan bahwasanya semua manusia bahkan semua mahasiswa itu punya kesempatan yang sama. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang menurut dirinya itu biasa-biasa saja itu memiliki kesempatan yang sama, tapi tidak semua mahasiswa itu memiliki optimisme yang sama. Seperti saya mungkin. Itu bagaimana cara menumbuhkan optimisme itu agar bisa meskipun biasa saja tapi bisa punya semangat yang lebih untuk bisa mencapai keinginannya atau keimpiannya. Mbak Laudia, bayangkan kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Iya. Pasrah, diam, atau apa? Perahunya jawab. bocor. Perahunya bocor, di samping banyak perahu, di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Berusaha menghindar hulu dari buayanya kan. Salah. Bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor, di samping perahu kamu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Kan saya tanya, bayangkan. Banyak hari ini orang gagal gara-gara apa? Tidak optimis menatap masa depan. Laudia,
kamu tahu bedanya optimis sama pesimis? Bedanya apa? Tulisannya berbeda. Matamu tulisannya apa? Mumet dasku. Dilihat dari jawabannya kelihatan Pak Warek nggak optimis belas. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Coba air mineral ini saya minum tinggal separuh, ayo saya minum tersisa separuh. Kamu mengatakan ini air mineral itu masih separuh atau tinggal separuh? Masih separuh. Loh, kamu optimis. Artinya apa? Yang kamu lihat isinya bukan kurangnya, masih. Kalau tinggal separuh, kamu pesimis. Maka dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Artinya apa? Kalau kamu pengen sukses, jadilah pribadi yang mu'rab bukan mabni. Mu'rab itu trendsetter, mabni itu follower. Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Dan kesuksesan hanya bagi mereka yang mau bermain. Kalau anak-anak PMI saya katakan ya, musim politik, kamu jangan hanya menjadikan posisi kamu seperti cheerleader, pemandu sorak. Saat event berlangsung, paling meriah. Tapi ketika event berakhir, tidak ada seorang pun yang akan mengenang cheerleader. Gak lupa dengan pemandu sorak. Begitu event berlangsung pertandingan, paling heboh. Begitu event berlangsung, tidak ada orang yang mau mengenang pemandu sorak. Kenapa? Karena kita bukan pemain. Makanya kalau mau sukses, jadi pemain, jangan jadi penonton. Jadi imam, bukan jadi makmum. Jadi trendsetter, bukan jadi follower. Loh, semua kalian punya HP kok. Kenapa ini tidak menjadi alat branding untuk kita masing-masing? Dengan segala kekurangan kita, fasilitas yang Allah berikan banyak, Dok. Cuman persoalannya adalah mindset kamu yang harus dirubah. Yakin dengan masa depan kamu. Kamu tahu kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Ngono. Perkenalkan Gus, nama saya Abdul. Siapa? Abdul. Kok rupamu sakit banget Abdul? Sing optimis ini Abdul. Abdul siapa? Rohman Gus. Abdul Rohman. Mulane mengke sami Saya Abdul Gus, Abdul siapa Rohman. Danjo saya. Langsung mawon Gus untuk terkait pertanyaan tadi yang disampaikan panjenengan itu terkait yang peristiwa tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan itu di wilayah perkotaan. Dari saya pribadi, menurut pengalaman panjenengan dan pendapat panjenengan terkait pengalaman yang ada di desa, karena saya pribadi dari desa, mungkin wawasan kebangsaan dan moderasi beragama itu yang hari ini khususnya di Ponorogo itu saya temui masih banyak yang belum paham, karena kejadian satu sama lain itu berbagai paham itu masih belum bermoderasi. Atau justru kalau kamu pengen melihat karakteristik orang yang berbangsa yang baik itu yang desa. Semangat kearifan lokal masih terjaga dengan baik, gotong royong, gendurenan, selamatan, takiran, hormat menghormati, tepo sliro. Di kota sudah kehilangan nilai-nilai kebangsaan itu. Atau ketika berbicara resesi global, yang harus lebih percaya diri itu orang desa. Karena resesi global itu kalau benar-benar terjadi, Bu, itu hanya akan berpengaruh 3% orang kaya di Indonesia. Orang desa nggak akan terpengaruh. Wong desa ki asik kok. Mangan sego yo berase dhewe. Mangan sayur yo sayure dhewe. Mangan pitik yo pitike dhewe. Mangan endok yo endoke pitik, goblok, endoke dhewe iki lho. Endoke pitike dhewe. Malah endok-endoke dhewe. Lah endok mau pangan yo lah dia bagian nopo. Jadi, dan yang kedua, tingkat terpaparnya orang desa jauh lebih rendah dibandingkan orang kota. Maka kenapa kita jalannya di kota-kota? Kalau di desa cukup saya dengan pengajian di desa selesai. Kira-kira begitu. Ya terakhir yuk, selalu baik kan. Yuk. Ayo selawatan bari yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Gus. Temu di Salam ya, ini sama. Lucu Temu di ajeng ini. tanglet. Iya. Kula ajeng jawab. Nggih. Nggih. Terkait ideologi, kula nate mireng dawuh jenengan niku lek berteman niku akan mempengaruhi ideologi ngoten nggih. Memang yang kula napa paham niku memang ideologi memang dari sudut pandang setiap orang masing-masing kan berbeda. Nah, setiap ideologi itu pasti akan ada sebuah praktismatis. Apa? Pragmatisme. Nggih, praktisme. Ayo, Pragmatisme. Ndredeg kula Gus. Oh, ndredeg. Nggih. Ketemu wong ganteng ndredeg ya, Nduk ya. Nggih niku. Nah, Nggih niku. Terus nggih ngenten. Kamu udah punya pacar belum tuh? Mboten sah, Gus. Alhamdulillah, tenan loh ya. Nggih. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Bagus. Oh, belum. Sering, Gus. Niki adalah sebuah permasalahan bagi anak yang ingin berjuang untuk berdakwah dan bagaimana menyaring dari ideologi-ideologi orang tersebut. Menurut panjenengan apa saja yang jenengan suguhkan kangge lare-lare sing ajeng berdakwah, kangge lare-lare sing ajeng berjuang tentang mengenai pemikiran praktisme niku. Kok praktisme tuh? Pragmatisme. Pragmatisme nggih. Niku. Wis gampang Nduk, rabi karo kiai rampung Nduk. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi apa Nduk ya? Saya itu orang yang praktis, menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya sulit. Saya itu nggak pengen orangnya bertele-tele, yang simpel-simpel saja lah. Sekarang begini, saya mau tanya, dulu kan trennya dari TV ke YouTube Pak. Ternyata hari ini trennya YouTube itu kalah dengan TikTok. Bener. Pertanyaannya, kenapa orang lebih seneng lihat TikTok ketimbang YouTube? Karena di dalam penampilannya TikTok jauh lebih sederhana dibandingkan YouTube. Hanya video 30 detikan, 1 menit, maksimal 3 menit, orang sudah bisa melihat konten tanpa harus melewati iklan. Coba Anda bayangkan kalau lihat YouTube, baru asik-asiknya lihat YouTube, tahu-tahu iklannya datang dan seterusnya. Artinya apa? Kecenderungan orang hari ini itu lebih senang dengan hal-hal yang simpel. Sekarang begini, kalau soal kapasitas keilmuan, wallah demi Allah demi Rasulullah, bapak-bapak dosen kita di hadapan ini pasti jauh lebih alim dibandingkan Gus Miftah. Wallah, saya yakin itu, hakul yakin. Wallah billah tallah, pokoknya lebih hebat mereka. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa jamaah-jamaah itu lebih suka dengan cangkemnya Gus Miftah daripada mereka-mereka? Karena yang saya sampaikan lebih praktis, sederhana saja. Hari ini sudah 235 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Dan ternyata mereka masuk Islam bukan karena kecerdasan saya, kepraktisan saya di dalam berdakwah. Makanya dakwah itu harus mampu menyederhanakan sesuatu yang sulit. Al-Quran itu bahasa langit, kita tinggal di bumi. Bagaimana supaya orang bumi bisa menerima Al-Quran? Maka kita harus bisa membumikan bahasa Al-Quran dengan cara yang simpel. Makanya begini, kalau saya dituntut untuk menjadi alim seperti Gus Baha, abot. Tapi kalau semua orang seperti Gus Baha, juga akan ada ruang-ruang dakwah yang akhirnya kosong. Kayak Gus Baha umpamane, gak kerso kalau harus belusuan kemana-mana. Kuwi tugase Miftah. Sing bangsa brahmacara, sing bangsa bocah-bocah gaweane mabuk. Contoh, saya menyederhanakan masalah dulu. Kamu pernah baca hadis, sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari, bener kan? Kalau kamu ketemu para pemabuk, bagaimana kamu menggunakan hadis itu? Supaya mereka tidak tersinggung, supaya mereka tetap mau sholat, walaupun mereka baca hadis itu. Saya ditanya, Gus, kami pemabuk, benar enggak?
Ada hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Benar. Terus bagaimana dengan kami? Ya gak masalah. Kaitannya dengan hadis itu benar. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Tapi yang perlu kamu ingat adalah itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kamu sholatnya nunggu gak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Ditompor urusannya cangkemmu, tapi urusannya pangeranmu. Maka muncullah quote yang tadi itu, cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Monggo sembah